Halo, Assalamualaikum. Welcome back teman-teman di channel Yeyen Rahmadanti. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung, selamat datang. Oke teman-teman, kali ini Yeyen akan bahas tuntas soal CPNS yaitu TWK HOTS Part 2, yaitu sama teman-teman tentang implementasi. Dan Yeyen juga bakal kasih tips cara mengerjakannya. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Nah, sebelum ke soal, teman-teman, Yeyen mau rekomendasi ini, bimbel CPNS online. Namanya adalah Sahabat CPNS, teman-teman. Nah, kalau bimbel di sini udah dapat apa aja sih? Nah, ternyata udah dapat akses tryout di aplikasi Sahabat CPNS versi Android dan versi website, lalu file soal SKD HOTS dan pembahasannya, juga ada e-booknya, dan yang enaknya banget itu ada program mentoring teman-teman bersama 3 mentor, tapi ini dimulainya 1 Desember ya teman-teman. Kuy join teman-teman, udah banyak ribuan yang udah join dan belajar. Kamu kapan? Nah, yang mau join kalian gak usah bingung lah, tinggal klik link aja yang ada di deskripsi ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman udah klik link, nah ini bakal muncul kayak gini teman-teman. Muncul kayak gini, tinggal kalian masukin kodenya SKDYes buat dapetin cashback ya 21.000. Jadi harga aslinya itu 120 teman-teman. Kalau kalian pakai kode ini nih, kalian cukup bayar 99.000 aja. Nah, kalian tinggal isi informasi pribadinya. Nah, ini masukin password ini bukan password email ya teman-teman, tapi password teman-teman untuk bikin akun. Next, kalau udah kalian registrasi dan pembayaran, kalian langsung aja login di member sahabatcpnsis.com, kalian masukin email dan passwordnya. Nah, kalau kalian udah bisa masuk, langsung klik ini aja teman-teman. Member area CPNS Mastery SKD. Ingat ya teman-teman, ini SKD dulu ya, jangan salah pilih untuk ngambil SKB maupun yang kedinasan. Atau enggak kalian tinggal klik di sini aja untuk pintasan tombol. Nah, kalau udah, ini bakal muncul soal dan pembahasan dan lain-lain yang udah diupload oleh ownernya. Nah, selain dalam bentuk e-book, di sini juga sahabat CPNS memberikan fasilitas berupa pembelajaran video teman-teman. Nah, ini ada 10 video. Mungkin nanti bakal di-upgrade lagi ya, menyesuaikan dengan kisi-kisi 2021 dan lain-lain. Oke, mungkin teman-teman yang mau langsung aja ya klik. Sekarang kita lanjut ke soal TWK HOTS. Oke teman-teman, ini nomor lanjutan ya dari pembahasan yang pertama. Oke, Yayan bacain ya. Fenomena sejarah terhadap perumusan sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta memberikan pembelajaran berarti bagi warga negara Indonesia. Fenomena tersebut mengajarkan sikap saling menghargai dan bertentangan dengan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita harus tahu teman-teman, apa sih yang terjadi gitu, perumusan sila-sila, apa gitu kan, kita harus tahu nih sejarahnya, oke? Sejarah Pancasila. Istilah Pancasila pada mulanya diajukan oleh Insinyur Soekarno, teman-teman, pada sidang BPUPKI yang pertama, nah pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno membentuk Panitia 9 mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan pembukaan UUD 1945. Nah, yang diberi nama oleh Insinyur Soekarno disebut Mukadimah, oleh Muhammad Yamin disebut Piagam Jakarta, oleh Sukiman Wirjosanjoyo disebut Gentleman Agreement. Sebelum Piagam Jakarta disahkan, Pancasila ada beberapa hal yang diubah oleh PPKI. Nih, yang pertama, sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, syarat yang menyebutkan
bahwa presiden harus orang Islam diubah menjadi presiden Indonesia harus orang Indonesia asli. Ini pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 1945. Nah, oke, Dini ditanyakan ya, bertentangan dengan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, enggak. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bisa jadi. C. Persatuan Indonesia, bisa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, enggak. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, jawaban E ini adalah jawaban yang paling tepat. Kenapa? Karena di sini itu ada pengubahan sila yang asalnya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini udah kelihatan sih teman-teman bahwa kenapa diubah ini tuh untuk menghargai gitu warga Indonesia yang agama lain gitu selain agama Islam. Nah, ini tuh sila pertama diubah yang pertama kali itu atas kemauan Muhammad Hatta, namun diikuti oleh permintaan warga Indonesia bagian timur. Nah, mereka itu mengancam apabila sila pertama itu tidak diubah, mereka akan mengeluarkan diri dari negara Indonesia, teman-teman. Makanya akhirnya dirembukan kembali dan akhirnya sepakat para tokoh mengubah sila pertama ini sebelum jadi Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apabila ini tidak diubah, teman-teman, apa sih bertentangan dengan sila apa? Yaitu bertentangan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa bertentangan? Karena untuk menjadi presiden dan untuk memeluk ketuhanan itu kalau memang ini dipertahankan mereka tidak mempunyai pilihan gitu teman-teman. Nah, sedangkan kan berarti itu tidak adil dong teman-teman, apalagi untuk rakyat yang memang mereka itu tidak Islam. Oke. Teman-teman di sini mengerti ya. Oh ya teman-teman, banyak kok soal-soal sejarah gini yang diangkat di TWK HOTS 2019 nih teman-teman banyak. Nah, juga ada soal lain teman-teman, ini kayak dibulak-balik. Pertanyaannya itu misal, sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu atas permintaan siapa? Nah, ini atas permintaan Muhammad Hatta. Nah, seperti itu teman-teman, kayak dibulak-balik gitulah. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, perwujudan Pancasila sebagai pandangan hidup terlihat pada peristiwa A. Datang ke kantor tepat waktu, B. Upacara bendera 17 Agustus, C. Mengenakan pakaian dengan sopan, D. Giat bekerja dan saling menghargai di lingkungan tempat tinggal, menerima hukuman akibat norma. Oke. Kata kunci dari pertanyaan ini adalah perwujudan Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, jadi teman-teman di sini harus tahu bahwa Pancasila itu mempunyai kedudukan yang berbeda-beda. Ada yang sebagai pandangan hidup bangsa, ada sebagai dasar negara, ada yang sebagai ideologi dan lain-lain. Nah, kalau menurut Yayen sebagai pandangan hidup bangsa, itu merupakan bagaimana sih caranya kita berperilaku, bersikap, apalagi di lingkungan sekitar. Jadi ini kuncinya adalah D. Kita kunci ya teman-teman bahwa opsi D ini benar. Oke. Di sini Yayan ada materi teman-teman. Nah, ini tentang kedudukan Pancasila. Ada yang sebagai dasar negara, maaf ya teman-teman. Ada sebagai kepribadian bangsa, ada sebagai way of life, ada sebagai cita-cita, ada juga sebagai penjanjian luhur bangsa Indonesia. Nah, di sini ada arti-artinya. Oke, kita langsung ke pandangan hidup aja ya teman-teman. Menjadi petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang. Nah, kehidupan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, teman-teman. Jadi, opsi D ini lebih tepat ya teman-teman karena di sini giat bekerja dan saling menghargai di lingkungan teman-teman. Jadi bagaimana sih kita cara bersikap dan lain-lain gitu pada tetangga ataupun negara tetangga.
Nah, ini teman-teman boleh, ini tuh sering keluar, cuman paling ditanyanya beda-beda gitu. Ada yang sebagai dasar negara, kepribadian, dan lain-lain. Ini teman-teman boleh di-pause aja, terus dicatat, atau boleh di-screenshot ya. Kita lanjut. Perbedaan usulan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin adalah A. Isi dan rumusannya, B. Urutan dan isinya, C. Penamaan dan urutannya, D. Rumusan dan sistematikanya, E. Isi dan sistematikanya. Oke, kita harus tahu teman-teman. Nah, ini ya. Jadi yang merumuskan dasar negara itu ada Muhammad Yamin, ada Profesor Dr. Supomo, ada Insinyur Soekarno. Nah, teman-teman, untuk yang lupa apa aja, ini boleh di screenshot ataupun dicatat ya, teman-teman. Oke, kita langsung bahas aja. Ini perbedaan dasar negara yang disampaikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin, teman-teman. Jadi, apa bedanya? Oke, A. Isinya dan rumusannya. Isinya Muhammad Yamin perikebangsaan, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, jelas-jelas isinya beda ya. Dan rumusannya, teman-teman maaf ya, itu ada tukang cilok lewat. Oke, langsung aja ya teman-teman. Dan rumusannya, kalau menurut Yayen, rumusannya enggak teman-teman. Karena apa? Karena ini kan rumusan dasar negara, sama-sama rumusan negara, jadi enggak beda gitu kan. Yang B, urutannya dan isinya. Oke, kita lihat. Perikebangsaan sama internasionalisme, perikemanusiaan, internasionalisme ini beda. Ketuhanan ini di 5. Ini bisa jadi ya yang B, dan isinya. Kalian bisa dilihat sih di Pak Muhammad Yamin ini tidak ada mufakat dan demokrasi. Sedangkan di Pak Insinyur Soekarno ini ada. Terus ada beberapa yang beda teman-teman, seperti di Pak Insinyur Soekarno ada internasionalisme, di Muhammad Yamin itu tidak ada. Berarti adalah jawaban yang paling tepat itu adalah B. Oh ya teman-teman, Yayan mau kasih tips and trick juga buat mengerjakan dengan cepat. Nah, kalian bisa dilihat sih, misalnya dicocokin. Kayak tadi Yayan kan A, oh opsi A ini dulu, oh sama, kalau ini udah no ya udah lanjut. Nah, kalau misalnya B, oh ini kayaknya udah yes, ya udah kalian jangan lanjut lagi ke bawah apabila kalian udah yakin. Nah, kalau kalian udah yakin dengan isinya, ya kalian langsung lanjut aja ke next soal gitu. Tapi kalau kalian tidak yakin, kalian boleh lihat ke bawahnya gitu kan. Kalian boleh apa ya, dicocokkan dengan opsi-opsi yang bawah. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, teman-teman, peran Pancasila sebagai landasan bernegara dikenal sebagai... Oke, teman-teman, ini soal bonus ya. Jawabannya A, sebagai dasar negara. Oke, kita langsung ke penjelasannya aja. Kenapa sih, Kak, sebagai dasar negara, enggak ideologi? Dasar ketatanegaraan, dasar hukum, dan dasar kenegaraan. Oke, di sini disebutkan Pancasila memiliki beberapa peran yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat. Peranan untuk menjalankan negara dikenal sebagai dasar negara. Sedangkan untuk menjalankan peran berbangsa, Pancasila dikenal sebagai pandangan hidup. Jadi, kalau ya nih tips and triknya, bingung kan antara sebagai dasar negara atau sebagai pandangan hidup. Nah, kalau sebagai dasar negara, biasanya ini untuk memang benar untuk menjalankan negara bernegara. Jadi biasanya ini kayak lebih ke hukum, menaati peraturan, dan lain-lain. Kalau sebagai pandangan hidup bangsa, ini biasanya lebih ke arah kita bagaimana bersosialisasi, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita bertoleransi, dan lain-lain. Nah, itu sih perbedaannya. Teman-teman, ini juga menurut Yayan udah jelas sih, cuman kalau Yayan langsung beri contohnya aja gitu kan, biar paham. Ini boleh kalian catat atau di screenshot lagi ya. Oke, ini kayaknya soal terakhir teman-teman. Oke, langsung aja ya. Keberadaan Pancasila baik sebagai dasar negara maaf teman-teman, ideologi dan pandangan hidup tidak akan bergeser di negara Indonesia. Keyakinan ini dilandaskan pada
Oke, kita langsung look kata kuncinya. Ideologi dan pandangan hidup tidak akan bergeser. Keyakinan ini dilandaskan pada A. Pancasila merupakan kekuatan bangsa Indonesia. B. Letak geografis negara kepulauan. Nggak nyambung ya. C. Kebenaran dan keyakinan terhadap Pancasila. D. Otonomi kedaerahan berasas persatuan. E. Keberagaman masyarakat Indonesia. Coba, menurut teman-teman ini jawabannya apa? Oke, teman-teman udah pilih jawabannya apa? Nah, oke, kita bahas ya. Ini kalau opsi A, Pancasila merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Betul. Tapi ini kayak kurang lengkap gitu teman-teman. Kenapa bisa Pancasila menjadi kekuatan bangsa Indonesia? Jadi ini kita no. Selanjutnya B, letak geografis negara kepulauan. Jadi kalau negara kepulauan apa hubungannya dengan yakin banget gak akan bergeser si ideologi ini? Ini ambigu juga dan kurang lengkap. C. Kebenaran dan keyakinan terhadap Pancasila. Nah, ini benar banget teman-teman. Kenapa? Soalnya di sini kan pertanyaannya, keyakinan ini dilandaskan pada kebenaran dan keyakinan terhadap Pancasila. Makanya ideologi dan pandangan tidak akan bergeser karena mereka udah yakin gitu. Dan keyakinan dan kebenaran terhadap Pancasila. Opsi A sama opsi C ini lebih mirip teman-teman, makanya teman-teman harus hati-hati ya terkecoh. Nah, kali ini tuh benar, Pancasila merupakan kekuatan bangsa Indonesia, tapi kenapa bisa kuat? Nah, jawabannya ada di C, karena dilandaskan pada kebenaran dan keyakinan. Jadi mereka itu bakal kuat apabila yakin gitu. Kalau di sini kan merupakan kekuatan, nggak menyebutkan keyakinan. Jadi opsi C ini adalah opsi yang paling tepat, teman-teman. Nah, ini teman-teman di soal TWK 2019 ini emang se-hot ini, teman-teman. Makanya kalian pasti opsinya itu kayak terkecoh gitu. Makanya harus benar-benar banyak latihan sih, teman-teman. Oke, kita langsung cek aja ya jawabannya. Nah, teman-teman, jawabannya ternyata benar C. Oke, di sini kita lihat penjelasannya. Kenapa jawabannya C? Pancasila lahir bersumber dari musyawarah dan ideologi yang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung digali dari kepribadian bangsa yang memang benar ada dengan penuh keyakinan untuk menuju masyarakat Indonesia harmonis. Nah, ini teman-teman lengkapnya. Oke, teman-teman, mungkin ini soal terakhir ya dari Yeyen. Yayan ucapin terima kasih banyak udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar Yayan semangat untuk membuat video selanjutnya. Kalian juga boleh komen di bawah Yayan harus berapa soal atau kalian mau PR gitu, boleh banget. Kalian tinggal komen aja ya. Semoga bermanfaat videonya. Semangat!